Setiap orang yang membangun kehidupan rumah tangga tentu memiliki motivasi dan tujuan tersendiri. Dan setiap orang itu pasti berbeda. Ada mungkin yang memiliki motivasi bangun sebuah rumah tangga supaya tidak sendiri di dunia ini. Ada yang mau tujuan supaya punya anak banyak dan nanti kalau mati tetap ada cerita karena ada generasi penerus. Ada mungkin yang tidak mau kesepian. Apapun alasan seseorang membangun sebuah kehidupan rumah tangga tentu tidak bisa dipersalahkan. Karena alasan atau motivasi itu adalah sebagai sebuah spirit ketika dia sudah membangun kehidupan rumah tangganya. Dan kedua mempelai pada malam hari ini tentu punya motivasi tersendiri. Dan motivasi itulah yang akan menolong mereka untuk menapaki tangga-tangga rumah tangga ini. Karena orang yang tanpa motivasi, maka ia tidak memiliki spirit, daya juang, daya dorong untuk benar-benar rumah tangga ini sampai pada puncak yang diinginkannya. Tetapi di dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga Kristiani, kita hanya punya satu tujuan yang sama, yaitu menyatakan kasih Kristus. Rumah tangga Kristiani adalah miniatur yang menggambarkan bagaimana kehidupan Kristus dengan jemaatnya. Jadi ada tugas dan tanggung jawab, ada tujuan yang sangat mulia dibentuknya sebuah kehidupan rumah tangga Kristiani. Jadi orang yang menikah, orang Kristen yang menikah tidak sekedar oleh karena aturan keagamaan bahwa seseorang harus diberkati rumah tangganya, atau tidak sekedar oleh karena tuntutan pekerjaan, profesi, maka seseorang harus sesegera mungkin rumah tangganya dilegitimasi secara keagamaan, lebih khusus kekristenan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan kedua mempelai, ada tujuan yang mulia di dalamnya, supaya suami istri dapat mempraktekkan kasih Kristus, dapat mempraktekkan bagaimana hubungan Kristus dan jemaat yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi keluarga Kristen adalah miniatur dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Ada nasihat firman Tuhan bagi suami istri seperti yang sudah kita baca. Ada sebuah anjuran dan nasihat kepada setiap istri untuk taat atau menghormati suaminya. Demikian juga sebaliknya, ada nasihat kepada istri, kepada suami untuk mengasihi istrinya. Jadi ada keseimbangan di dalam nasihat ini. Tidak menekan satu dan menyepelekan yang lain. Tidak memberatkan yang satu dan meringankan yang lain. Kenapa seorang istri harus taat dan hormat terhadap suami? Karena dikatakan suami itu adalah kepala. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dia yang menyelamatkan tubuh yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Suami itulah penanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yang akan sangat menentukan bagaimana kehidupan dan kesejahteraan rumah tangga itu secara jasmania. Karena itu seorang suami benar-benar harus menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kepala, sebagaimana Kristus memelihara jemaat. Demikian juga seorang suami harus mampu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya.
Karena itulah dikatakan seorang istri harus hormat kepada suami. Karena rasa hormat itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah sebuah spirit bagi seorang suami untuk tidak gentar berjuang apapun ia pertaruhkan demi kehidupan rumah tangganya. Bisa dibayangkan kalau seorang istri sudah tidak hormat terhadap suaminya. Kalau seorang istri sudah tidak dengar-dengaran terhadap suaminya, tahulah kita bahwa suami akan malas tahu. Mau hidup baik, mau mati juga baik. Karena sudah tidak ada lagi rasa hormat. Seorang suami sudah tidak dianggap lagi sebagai kepala. Karena itu kepada setiap istri hati-hati. Jangan terlalu cerewet. Suami baru satu kata, istri sudah satu kalimat. Nah, ini kadang-kadang membuat suami menjadi ciut dan merasa tidak ada harga. Demikianlah istri harus mengasihi suami, suami harus mengasihi istrinya. Jadi istri harus taat dan hormat terhadap suami. Kenapa istri ditekankan seperti itu? Karena rata-rata perempuan ini suka melawan, suka membantah sama laki-laki, sama suaminya. Sejarah Alkitab mencatat Hawa karena bandel terhadap Adam, jadi jatuhlah kita di dalam dosa. Jangan Adam bilang, tidak, makan saja, pasti jadi seperti Allah. Keras kepala memang perempuan. Karena itulah Alkitab memberikan tekanan, beri rasa hormat itu. Turunkan sedikit ego supaya bisa mendengar suami dengan baik. Karena bukan tidak mungkin ketika hal itu tidak dilakukan, hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Kadang suami mencari kenyamanannya sendiri. Jadi kalau suami sudah mulai kiri-kiri, berarti di rumah dia sudah merasa tidak nyaman. Mungkin ada janda pirang yang lebih kasih kenyamanan, ya ke situ sudah. Begitu. Di sini tidak ada pirang ya, jadi tidak perlu tersinggung. Rambut putih saja yang ada. Demikian juga seorang suami harus mengasihi istrinya. Karena perawakan seorang laki-laki itu kasar. Karena itu nasihat firman Tuhan, engkau harus mengasihi istrimu. Menurunkan sedikit ego dan kekesaran supaya tidak terjadi kekerasan dan anarkis di dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan Kristus dan jemaat ditunjukkan oleh kehidupan suami istri seperti ini. Jemaat tunduk kepada Kristus karena dialah yang menyelamatkan jemaat, karena dialah yang menyelamatkan umat manusia. Dan ada tuntutan kepada kita sebagai orang percaya untuk tunduk dan hormat terhadap Kristus. Kemudian Kristus mengasihi jemaat sama seperti seorang suami harus mengasihi istrinya. Jemaat jatuh ke dalam dosa, umat percaya jatuh ke dalam dosa. Karena itu ia perlu diangkat, ia lemah, ia perlu dikasihi, derajatnya perlu diangkat kembali. Seperti itulah seorang suami terhadap seorang istri. Jadi tidak ada yang lebih berat, sama-sama semuanya, diberi keseimbangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena dari semuanya ini, yang dipertaruhkan adalah harga diri. Harga diri itu adalah hal yang sangat mahal. Orang bisa berdarah-darah demi harga diri. Seorang pelacur sekalipun, dia tidak suka dipanggil sebagai pelacur. Karena dia masih ada harga diri. Tubuhnya mungkin bisa dibeli,
tapi harga dirinya tidak bisa dibeli. Apalagi seorang suami yang normal, seorang istri yang normal, ada harga dirinya yang harus dijaga. Ketika harga diri ini telah diinjak-injak, maka sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi. Istri sekarang atau rumah tangga sekarang, kalau ia merasa harga dirinya sudah dikoyak-koyak di dalam rumah tangga, dia tidak pernah lari lagi ke orang tua, terlalu jauh. Dari Tarimbang ke sini jauh sekali untuk mengeluh. Dari Wengapu ke Tarimbang ke Bila itu jauh sekali untuk mengeluh. Bahkan Tuhan pun terasa jauh. Yang paling dekat adalah media sosial. Bakalai sedikit sebentar omong di media sosial. Bakalai sedikit sebentar maki suami, maki istri di media sosial. Bahkan hubungan intim pun dibuka di media sosial. Ini karakter sekarang. Suami-suami, istri-istri masa sekarang. Tidak lagi mengeluh kepada Tuhan, tetapi mengeluh kepada hantu. Di media sosial itu banyak hantu. Hantu bergentayangan. Begitu istri mengeluh tentang suaminya, ada hantu yang akan menjadi penghibur. Begitu suami mengeluh tentang istrinya, ada hantu-hantu yang bergentayangan untuk memberikan penguatan. Karena itu kepada kedua mempelai, kalian ini adalah keluarga milenial yang hidup pada zaman yang sangat modern. Ketika ini tidak dijaga dengan baik, ini bisa saja menghancurkan kehidupan rumah tangga ini. Tuhan tidak terlalu jauh untuk digapai. Telinganya tidak pernah tertutup untuk setiap keluh kesah kita. Karena itu nasihat kepada setiap rumah tangga milenial saat ini. Berhati-hatilah. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan suatu saat, setiap saat siap menerkam ketika kita lengah. Haruslah disadari oleh kehidupan suami istri, apalagi yang baru, bahwa hari ini mau akur tidak bisa, harus sadar. Karena kedua orang ini berjumpa setelah mereka dewasa, setelah mereka dimatangkan oleh lingkungan yang berbeda, setelah mereka dimatangkan oleh pendidikan yang berbeda, setelah mereka dimatangkan oleh pergaulan yang berbeda. Setelah mereka berjumpa, jangan pernah bermimpi dalam waktu yang singkat mereka akan baik-baik saja. Karena itu nasihat firman Tuhan ini akan sangat menolong sekali mengendalikan diri terhadap segala keadaan. Ada ungkapan yang bilang begini, bedanya antara sekolah dengan kehidupan. Kalau sekolah kita belajar baru ujian. Tapi kalau pendidikan, kalau kehidupan, kita ujian, baru belajar. Kehidupan rumah tangga ini hari-hari ini akan melewati berbagai ujian. Dari ujian itulah Anda akan belajar bagaimana berdiri dengan kokoh. Anda tidak sedang belajar saat ini. Anda sedang ujian, memasuki masa-masa ujian. Setelah sekian kali ujian, Anda akan belajar untuk matang, untuk bisa menghargai suami, untuk bisa menghormati suami, dan untuk bisa mengasihi istri. Yang paling penting dalam hubungan suami istri sama seperti hubungan Kristus dan jemaatnya adalah kesiapan dan kerendahan hati untuk saling mengampuni, bukan saling memaafkan. Kalau kita bilang memaafkan, ya saya maafkan, tapi tetap saya ingat. Begitu. Kalau kita bilang memaafkan, ya saya maafkan, tapi jangan ulangi lagi. Tetapi kalau mengampuni, sama seperti Kristus mengampuni kita tanpa sebuah syarat. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga.
Harus ada saling mengampuni tanpa sebuah syarat. Perilaku kehidupan iman seperti itu sekali lagi akan menolong setiap orang, setiap suami, setiap istri menyadari keberadaannya dan mampu untuk melakukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan, menghormati dan mengasihi. Tidak ada kedamaian dalam kekacauan, Bapak Ibu. Sama seperti kita tidak bisa menemukan hadirat Tuhan ketika kita kacau ibadahnya. Sama seperti kita tidak bisa bicara dengan baik dengan Tuhan kalau kita bicara, kita berdoa, di samping kita juga sedang ribut. Entah ribut komat kamit yang tidak jelas, bahasa iblis, bahasa setan. Entah ribut apapun itu, tidak bisa kita menemukan dan berjumpa dengan Tuhan. Seperti itulah kehidupan suami istri, kehidupan sebuah rumah tangga. Tidak bisa menemukan hadirat Tuhan kalau setiap hari itu dipenuhi oleh sebuah keributan. Berkat Tuhan sulit dilihat di dalam. Karena seperti pemazmur mengatakan, dalam kehidupan yang damai dan sejahtera lah, berkat Tuhan akan datang dan tinggal berdiam untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara berdua sebagai sebuah rumah tangga Kristiani yang baru mau merasakan hadirat Tuhan, mau merasakan berkat Tuhan benar-benar hadir, maka perlu untuk mengupayakan kehidupan yang damai. Kehidupan yang damai itu didapat dari mana? Itu tadi kunci. Istri menghormati suami dan suami mengasihi istri. Amin untuk firman Tuhan.